Kuasa hukum Jessica Wongso mulai beraksi dengan melaporkan dua saksi ahli yang rekayasa CCTV. Peran Ferdi Sambo dan Krisnamurti mulai terkuak. Sudah ada bukti-buktinya sangat akurat sekali ya. Jadi kalau udah nanti terbukti bahwa CCTV-nya direkayasa. Ternyata baru Pak, ternyata ada tersangka baru seperti kasusnya Sengkol dan Karta yang selalu yang menjadi trademarknya kita. Ya. Jadi kalau itu kan berbeda. Ketika ada suatu proses peradilan yang sama dengan ini 7 tahun, mereka mendekam di pengadilan, baru 2 orang yang namanya Sengkol dan Karta mengakui bukan dia pembunuhnya Pak, pembunuhnya saya. Maka dilakukan proses penyidikan baru terhadap orang yang mengaku sebagai pembunuh ini. Oke. Kemudian otopsinya dihalang-halangi dengan tujuan tertentu, ya kan? Maka mereka itu harus diproses gitu. Dibilang tidak ada otopsi, ya kalau dibilang tidak ada otopsi ya kita kekang sudah ada semuanya dan saya sendiri udah baca. Ada Pak berarti ya? Ada. Nanti kan diuji. Ya, apakah dia punya otopsi lain apa enggak kalau itu berkisaran dengan otopsi. Tapi kan kalau namanya Nupom kan bukan itu saja. Itu salah satu alat bukti surat. Ya kan? Ada yang lain itu loh yang bisa mengubah putusan terdahulu. Yang bisa menunjukkan bahwa saya bukan pelakunya. Gitu. Bukan salah satu itu aja. Mungkin nanti ada CCTV lain. Ada orang lain yang misalnya menuangkan atau ada motif lain. Itu kan nanti bisa digali. Sejauh ini, kuasa hukum Jessica sudah melaporkan Hakim Binsar dan ayah Mirna. Selanjutnya, kuasa hukum Jessica juga akan melaporkan 2 orang yang melakukan pengeditan CCTV Cafe Olivier dalam kasus Jessica. Pasalnya, akibat CCTV itulah Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Nama Krisnamurti dan Ferdi Sambo juga terus terseret dalam kasus Jessica ini. Apalagi, Ferdi Sambo pernah terbukti merekayasa CCTV dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Publik pun menduga ada campur tangan oknum dari penyidik yang ikut merekayasa kasus Jessica. Apalagi, yang menangani kasus Jessica pada saat itu adalah Krisnamurti dan Ferdi Sambo adalah bawahan Krisnamurti yang pada saat itu mereka bertugas di Polda Metro Jaya. Kejagung pun menanggapi, jika memang kuasa hukum Jessica memiliki bukti atau tersangka baru dalam kematian Mirna, maka tidak menutup kemungkinan Jessica bisa dibebaskan secara murni. Ya, kalau ini nggak terungkap, saya kira ini akan bahaya. Makanya DPR juga udah mulai bicara kan. Nah, jangan-jangan terlalu mungkin Presiden udah bicara. Yang saya hanya sangat heran sebenarnya kok Pak Mahfud nggak pernah mau bicara sebagai Menteri Polhukam. Biasanya kan beliau kan selalu respon, tapi untuk kasus ini dia diam saja gitu. Nah itu sangat kita sayangkan. Jadi mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini nanti kita akan mengetahui bahwa Jessica itu tidak bersalah. Nah kalau sudah bukti-bukti itu dapat, itu kan akan menjadi novum buat saya kan, bukti baru. Nah ini adalah dasar saya nanti untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, apalagi kalau ada keterangan tadi mantan Menteri Perubahan katanya ya, kalau itu benar ada, ya kalau boleh beliau bersaksi lah ya bahwa itu tidak benar gitu ya, ditambah laporan-laporan kami nanti. Dan ini TV saya minta ya bantulah, bukan untuk saya, tapi memang negeri ini kan harus kita perbaiki. Bayangkan Jessica 7 tahun di dalam penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Coba bayangkan, perempuan loh. Coba bayangkan, sudah saya katakan berkali-kali, dia dimasukkan di sel tikus hampir 4 bulan lebih. Sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, sana ada tikus, kecoa dan sebagainya, ya kan? Di situ 4 bulan. Dan saya mendengar informasi dari wawancara daripada mantan kepala tahanan, paling lama orang dimasukkan situ 4 hari. Teroris, dan ngaku. 4 hari itu udah ngaku. Biasanya 1 hari aja udah ngaku. Ini 4 bulan Jessica di dalam sel tikus itu nggak ngaku. Bayangkan saja tuh, bandit-bandit besar dimasukin ke situ ngaku, tapi ini nggak ngaku. Dan sampai sekarang 7 tahun dia di dalam penjara, dia tidak ngaku.
Saya tawarkan supaya dapat gerasi. Dia bilang, kalau gerasi gimana? Karena saya bilang bahwa kamu harus ngaku, dia bilang, saya nggak mau. Kalau gerasi itu kan kamu bisa bebas, Jessica, dia bilang. Kamu bisa bebas kalau gerasinya dikabulkan atau minimal dikurangi. Dia bilang, saya nggak mau. Kalau disuruh ngaku, saya nggak mau. Coba bayangkan, udah 7 tahun di dalam, tetap sampai sekarang dia nggak mau ngaku. Dan dia tidak mau minta gerasi kalau disuruh ngaku. Nah ini nggak boleh main-main. Coba bayangkan itu diri kita. Perempuan loh, waktu itu umurnya hanya 28 tahun loh. Kalau sampai 20 tahun lagi berarti dia keluar 48 tahun. Bayangin itu. Kejagung pun secara terang-terangan mengungkap bahwa ada kemungkinan jika Jessica dibebaskan, meski sudah dihukum selama 7 tahun. Kejagung mengungkap, Jessica terus memiliki hak untuk mengajukan bukti baru atau tersangka baru. Nopum ini kan tidak dicari, tidak ditemukan, tapi ada sesuatu yang baru yang bisa dijadikan, yang bisa menggagalkan atau yang bisa menganulir putusan sebelumnya. Berarti di Indonesia tidak ada batasannya untuk PK ya Pak ya? Nggak ada batasan. Selama ada novum baru. Ya. Wow. Berarti haknya mereka itu dijamin oleh undang-undang. Haknya dari terpidana ini, Mbak Jessica ini, dan keluarganya masih dijamin oleh undang-undang. Kapan pun mereka masih bisa membuka ketika tadi harus ada hukum baru yang bisa menggagalkan dan menganulir putusan itu. Namun yang membuat aneh, Ketut Sumedana mengungkap Kejagung memiliki hasil otopsi dari jenazah Mirna. Hal ini bertentangan dengan kesaksian dari para saksi ahli dan juga pengacara Jessica, yaitu Otto Hasibuan. Otto mengungkap, Dokter Slamet bersaksi di bawah sumpah dalam persidangan bahwa jenazah Mirna tidak diotopsi, namun hanya diambil beberapa sampel saja. Padahal, menurut Dokter Jaja, peraturan Polri mengatakan bahwa otopsi harus dilakukan secara menyeluruh agar bisa mendapat kesimpulan penyebab kematian dari jenazah yang diotopsi. Jika hanya diambil sampelnya saja, kemungkinan besar masih ada penyebab kematian lain yang belum terungkap. Masih banyak kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso yang belum terungkap. Mulai dari tidak adanya bukti secara jelas bahwa Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna, sampai tidak dilakukan autopsi terhadap jasad Mirna Salihin. Keterlibatan Ferdy Sambo dan Krisnamurti dalam kasus Jessica Wongso adalah karena pada saat itu merekalah yang bertugas di Polda Metro Jaya. Kasus Ferdy Sambo yang dikaitkan ini membuat publik tidak percaya bahwa Jessica Wongso lah yang membunuh Mirna. Namun seperti yang diketahui bahwa saat ini Ferdy Sambo telah menjalani hukuman pidana atas pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Selain itu, beberapa wawancara ayah Mirna yang menjadi viral semakin memperkuat publik bahwa ada sesuatu yang janggal. Pada pekan ini, tim pengacara Jessica Wongso akan membuat kubu ayah Mirna ketar-ketir, karena Otto dan timnya akan membuat laporan dengan mengungkap bukti-bukti yang mengejutkan.